Kemudian ada istilah lagi di dalam Al-Quran surat Yasin. Nah, Yasin ini banyak ayatnya, ada 5 yang Allah memperlarikan matahari pada orbitnya, ya. Wasyamsu tajri limustaqarrilaha. Tajri limustaqarrilaha. Itu juga Allah menggunakan diksi memperlarikan matahari. Kenapa? Karena cepat sekali. Dan lalu kemudian Allah mengenalkan dirinya sebagai Azizun Alim. Aziz itu bukan hanya besar dan berkuasa, gitu. Ya, besar dan kuasa, alim, maha teliti, maha berilmu. Gitu. Kalau bergeser sedikit, tadi saya bilang sebagai gravitasi, pemahaman gravitasi itu akhirnya memang pada pengetahuan yang sangat lebih kecil daripada elektron, lebih kecil dari atom lagi. Pemahamannya, ilmunya sampai ke sana, gitu. Sehingga orang akhirnya bilang ada seperti tali imajiner yang tidak semua ahli fisika pun paham, gitu. Saya fisika, saya baca itu juga bingung, gitu, gitu ya, tidak paham. Nah, selalu kita digambarkan seperti ini. Ini gambaran kita selama ini, bahwa matahari itu segini gedenya, terus semua beratur seperti ini. Padahal tidak, ya Bapak Ibu sekalian. Ya, tata surya itu bergeraknya seperti ini. Matahari di tengah, dan matahari itu tidak diam. Matahari itu ternyata berlari. Berlari kemana? Berlari mengelilingi galaksi. Kita mengelilingi matahari, tetapi matahari sendiri tidak diam di tempat. Matahari berlari mengelilingi galaksi dengan kecepatan yang sangat luar biasa, 800.000 km per jam. Ada di bumi ini? Nggak ada, mau pesawat aja 500 km per jam. Ini 800.000 km per jam. Itu kecepatan matahari berlari mengelilingi galaksi. Lalu kita, bumi ini, diikat dengan tadi itu, ditahan oleh Allah, berlari juga bersama matahari keliling bumi. Seperti ini akhirnya, kocar kacir kalau digambar. Itu planet-planet itu. Ada videonya ini. Nggak apa-apa, nggak. Ini salah, 70 km sampai 800.000. Jadi waktu saya memahami ayat ini, wasyamsu tajri limustaqarrilaha. Samsu itu matahari itu dia berlari, ya, limustaqarrilaha, pada jalurnya yang spesifik. Dia tidak akan ngaco. Sedangkan bumi mengikuti dia mutar teratur. Kalau nggak teratur, dia bisa bertabrakan. Ini planet-planet lain, ya, yang mengikuti matahari itu bergerak seperti ini. Kelihatan nggak ini? Kayak sperma, ya, dia lari itu. Jadi ayat itu dilihat yang besar sampai ayat yang kecil gitu. Dan dia berlari dengan kecepatan yang sama. Apa akibatnya buat bumi, buat kita? Maka setiap yang sedang tumbuh di bumi ini, ya, pohon-pohonan, air, DNA kita, maka dia akan terpengaruh oleh gerakan ini. Maka yang tercetak adalah gerakan-gerakan yang bentuknya vortex. Vortex itu melintir sini. Dan ini gerakan ini sama dengan kalau kita di yang hari ini teman-teman sekalian yang ada di Mekah untuk melakukan tawaf, 7 kali tawaf itu menuju ke atas 7 kali. Ini tawaf semua tawaf. Matahari tawaf terhadap galaksi, galaksi tawaf terhadap pusat jagat raya, kita tawaf terhadap bumi, bumi tawaf terhadap matahari. Benda-benda di ini dalam bunga, nggak ada bunga yang lepas-lepas, mesti punya kelopak mutar. Galaksi dan DNA kita, keong, kerang dan sebagainya melintir. Air kalau kita teteskan mutar, dia akan mutar juga. Baik Bapak Ibu, jadi ayat-ayat tadi itu memang ditunjukkan di dalam segala segala ufuk. Surat Fusilat 41 tadi itu di segala ufuk ada ditunjukkan di mana-mana, ya. Makanya kita disuruh membaca alam ini yang dekat-dekat aja gitu. Perhatikan kenapa ini daun pisang ini kok yang satu ke sini satu ke sini. Ini daun ini kenapa ini. Orang biologi bilang itu filotaksis, ya. Kenapa filotaksisnya harus begitu gitu? Belajar ke fisika. Belajar fisika, belajar kemana gitu, ya. Akhirnya ya Allah yang menunjukkan itu. Hukumnya ada dari yang kecil, yang besar sampai yang ada di dalam dirimu sendiri. Ini buktinya ada di mana-mana efeknya.